Yo, halo, balik lagi bersama kami Darkerastis. Kemarin ada yang nanya tuh, Bang, gimana caranya Ed dan Lauren bisa dapetin boneka Annabelle? Terus emang bakal aman disimpan sama dia orang ya? Jangan so tau lu bang. Anjir, tenang. Gua di sini bakal ngejawab pertanyaan kalian. Orang terakhir yang menjadi pemilik boneka Annabelle setelah tragedi keluarga Higgins adalah Angie dan Donna. Setelah merasa terganggu dengan berbagai macam kengerian, mereka berdua segera memanggil Ed dan Lauren untuk mengusir iblis dari dalam boneka tersebut. Tetapi nih, menurut Ed dan Lauren, boneka Annabelle sebenarnya nggak pernah dirasuki apapun. Boneka ini hanyalah sebuah media penyalur, ibarat kate kayak wadah sementara agar iblis bisa tinggal untuk mengambil jiwa dari pemilik boneka tersebut. Nah, yang bikin spesialnya lagi dari boneka Annabelle, boneka ini sama sekali nggak boleh dibuang atau dihancurkan. Itu akan memperburuk keadaan mereka sebab dengan ketidakadaannya wadah atau boneka Annabelle, iblis bisa langsung merasuki mereka. Jadi buat ngurung sang iblis, Ed dan Lauren akan membawa pulang dan mengunci boneka Annabelle di tempat yang sudah mereka siapkan. Di tengah perjalanan, secara tiba-tiba mobil yang mereka kendarai mogok tepat di depan sebuah tempat pemakaman. Ed yang langsung coba mengecek keadaan mesin tidak menemukan kerusakan apapun. Justru Lauren lah yang mendapat gangguan dari keluarga Shaiton yang baru banget meninggal akibat kecelakaan. Keluarga Shaiton itu tahu kalau Lauren bisa merasakan kehadiran mereka, kemudian mendatangi Ed dan mendorongnya ke tengah jalan. Untungnya Ed masih berhasil sadar dan meloloskan dirinya. Kemudian Ed dan Lauren menyadari jika kehadiran keluarga Shaiton disebabkan oleh boneka Annabelle. Boneka itu sudah seperti magnet yang menarik para Shaiton untuk mendatanginya. Mereka pun segera membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Judy, anak sematawayang mereka, telah menunggu bersama seorang pastor. Beliau langsung menyuruh Ed dan Lauren untuk pergi ke ruangan khusus yang sudah disiapkan, memanjatkan kalimat-kalimat Injil, mengguyurnya dengan air suci, kemudian menguncinya di dalam ruang kaca agar tidak ada gangguan lagi. Nah, by the way, ruangan khusus ini adalah sebuah ruang artefak. Ed dan Lauren menyimpan berbagai benda-benda terkutuk terbesar di dunia dari berbagai negara, dan ruangan ini masih ada hingga sekarang. Dari semua benda-benda terkutuk tersebut, hanya ada satu benda yang paling berbahaya. Dialah Annabelle Comes Home. Satu tahun kemudian kita akan berfokus ke Judy, anak sematawayang Ed dan Lauren. Dia sudah tumbuh besar dengan keistimewaan seperti ibunya, yakni bisa melihat para makhluk tak kasat mata. Dan untuk mereda rasa takutnya, Judy selalu membawa salib kemana-mana. Keseharian yang dijalani Judy juga nggak bisa dibilang baik-baik aja. Dengan profesi kedua orang tuanya sebagai dukun sakti, membuat Judy harus dijauhi oleh teman-teman sebayanya. Hingga saat ini Judy hanya memiliki satu orang teman. Dia bernama Mary yang juga berprofesi sebagai pengasuh pribadinya. Kebetulan hari ini Ed dan Lauren mendapat job di wilayah Depok buat menangani kasus kolor ijo sama keranda terbang. Jadi mereka akan kembali paling lama besok sore. Sebagai pengasuh, tentu Mary akan bertugas mengantar ke sekolah dan menjaga Judy sampai mereka kembali. Sesampai di sekolah, Judy langsung digentayangi oleh arwah pastor yang terus membuntutinya. Untuk keadaan inilah manfaat Judy selalu membawa sebuah salib. Sementara Mary, saat ini ia tengah berbelanja beberapa bahan kue untuk menyambut ulang tahun Judy yang kebetulan akan berlangsung besok. Di sana ia bertemu dengan teman sedari kecilnya bernama Daniela.
Daniela sendiri merupakan remaja wanita yang sangat tertarik dengan dunia gaib semenjak ayahnya wafat. Ia menanyakan beberapa pertanyaan kepada Mary tentang pekerjaannya sebagai pengasuh anak Ed dan Lauren. Namun Mary sendiri tidak terlalu banyak mengetahui tentang Ed dan Lauren, karena selama 2 tahun ini dia hanya menjalankan pekerjaannya sebagai pengasuh tanpa banyak bertanya. Jawaban Mary membuat Daniela semakin menjadi penasaran. Dia mengancam Mary akan mendatangi rumah Ed dan Lauren dengan mengundang Bob, si penjaga kasir, untuk merayakan acara pesta ulang tahun judi bersama. Kita kembali ke Judy. Dia yang sudah menyelesaikan semua mata pelajaran hari ini segera beranjak pulang. Namun beberapa anak mulai menghina dan mengolok-olok pekerjaan kedua orang tuanya. Beruntung saat itu Mary sudah tiba untuk menjemputnya dan mengusir anak-anak tersebut. Sebab hal itu juga kartu undangan ulang tahun yang sudah disebarkan oleh Judy ditolak oleh semua teman sekelasnya. Namun Judy sudah terbiasa akan hal tersebut. Dia tidak mau ambil pusing, memilih buat segera pulang, kemudian melihat monumen kenangan mendiang pastor yang sedari pagi menggentayanginya. Kini sudah waktunya Mary dan Judy membuat kue. Daniela juga datang, seperti yang ia bilang saat sebelumnya. Ia pun segera menanyakan berbagai barang terkutuk yang ada di rumah tersebut kepada Judy. Karena Daniela menjadi salah seorang temannya sekarang, Judy pun memberitahu kalau Ed dan Lauren menyimpan semua benda tersebut di dalam suatu ruangan artefak khusus. Tetapi Mary dan Judy tidak mengizinkan Daniela buat melihatnya. Untuk meluluhkan hatinya, Daniela sudah menyiapkan sebuah kado berisi sepatu roda buat Judy. Ia juga menyuruh Mary buat melatihnya di luar, sementara Daniela akan menjaga kue. Alih-alih menjaga kue, Daniela memanfaatkan keadaan untuk pergi ke ruang artefak. Ruangan itu terkunci sangat rapat dengan tulisan yang jelas-jelas melarang siapapun masuk ke dalamnya. Nggak mau menyerah buat membuka pintu ruang artefak, Daniela mulai menyisir setiap sudut rumah, masuk ke beberapa kamar, dan sampailah ia ke ruang tempat Ed bekerja. Daniela mulai menggeratak, menggeledah meja, dan berhasil menemukan kunci di balik foto Yesus. Tanpa pikir panjang lagi, Daniela langsung menuju ruang artefak dan membuka semua kuncinya untuk masuk ke dalam. Terlihat di sini, ruangan artefak itu terisi bermacam-macam benda terkutuk dari berbagai belahan dunia. Mulai dari kostum samurai, hellhound, sebuah televisi, papan permainan Filimeli, La Llorona sang hantu bergaun pernikahan, The Ferryman, dan sudah pasti Annabelle. Dari semua barang-barang terkutuk tersebut, tidak ada yang membuat Daniela tertarik. Ternyata sedari awal tujuannya masuk ke dalam ruang artefak, Daniela ingin kembali menemui mendiang ayahnya. Dia menganggap kalau dari dalam ruangan yang dipenuhi benda-benda terkutuk itu, Daniela bisa memunculkan wujud ayahnya. Namun, setelah beberapa kali mencoba, Daniela tidak mendapat tanda atau wujud apapun. Ia malah merasa bodoh karena telah mempercayai hal-hal mistis, kemudian memutuskan buat keluar dari sana. Akan tetapi, keinginan tersebut justru membuat iblis di dalam boneka Annabelle mendapat sedikit kekuatan untuk bergerak. Sontak, Daniela langsung mendekat dan tanpa ragu membuka kurungan Annabelle. Maksud Daniela sendiri hanya buat mengembalikan boneka Annabelle ke posisi semula. Ia tidak tahu jika saat ini iblis terjahat telah berhasil bebas dari kurungannya. Setelah berkali-kali membetulkan posisi boneka Annabelle, kue ulang tahun Judy terbakar dan mengaktifkan alarm. Tanpa mengunci kembali kotak tersebut, Daniela segera naik ke atas. Judy maupun Mary sama sekali tidak mengetahui apa yang telah dilakukan Daniela barusan. Sekarang setelah puas bermain sepatu roda, Mary mengajak Daniela membantu Judy memberi makan ayam peliharaannya. Di sini Judy menceritakan ke Daniela bahwa selama ini ia selalu dibully dan dijauhi oleh teman-temannya. Hanya Mary dan Daniela lah
orang yang mau mendekatinya, dan salah satu anak yang membulinya rupa-rupanya adik dari Daniela sendiri. Dari pernyataan tersebut pun Judy nggak sengaja jadi tahu kalau perilaku pembulian yang dilakukan adik Daniela mungkin karena mereka baru kehilangan sang ayah. Sementara Mary saat ini ia tengah sibuk memesan pizza untuk menggantikan kue Judy yang telah gosong. Di akhir pemesanannya, Mary mendengar sebuah ketukan dari pintu depan. Tok, tok, tok. Semakin Mary dekat, ketukan itu semakin kencang. Lalu ada seorang gadis kecil bertanya dari balik pintu. "Mikum, apa Annabel ada?" Disinilah mendiang Annabel menunjukkan rupa semasa hidupnya kepada Mary. Mary yang tidak tahu apa-apa pergi begitu saja menemui Judy dan Daniela. Ia tidak tahu kalau sisa hari yang mereka akan lalui kini menjadi menyeramkan. Sosok mendiang ayah Daniela pun muncul dari dalam rumah. Ia segera menghampirinya. Judy dan Mary juga kaget dengan perilaku Daniela. Mereka segera mengikutinya. Saat Daniela dan Mary tiba di ruang kerja Ed, Judy mendapati sosok La Llorona berkeliaran menuju kamarnya. Judy pun mengikutinya sampai ke sana dan mendapati boneka Annabel tengah duduk meledek. Seperti biasa, boneka itu hilang. Kemudian meninggalkan sebuah pesan bertuliskan, "Kamu emang gak kangen aku?" Judy menjadi takut gemetar, ditambah sosok La Llorona mulai menghampirinya, menjatuhkan berbagai benda dan berusaha menturukan Judy. Judy merafalkan mantra-mantra yang ia pelajari dari kedua orang tuanya dan berhasil mengusir sosok tersebut. Mary mendengar teriakan Judy lalu segera mencarinya. Ia mendapati Judy yang terus melafalkan mantra tapi tidak ada siapapun di hadapannya. Bahkan beberapa benda yang tadi dijatuhkan si La Llorona kembali ke posisi semula seakan tidak terjadi apa-apa. Disinilah Judy baru berterus terang kepada Mary bahwa selama ini ia memiliki keistimewaan seperti ibunya. Dia bisa melihat, bahkan sampai merasakan sosok syaiton. Mary mencoba menenangkan Judy dengan berkata jika syaiton sama kok seperti manusia, mereka ada yang jahat dan ada yang baik. Jadi nggak semua syaiton itu mengganggu manusia. Setelah itu Mary mengajak Judy kembali menemui Daniela sedang membuka semua kasus milik Ed dan Lauren. Mereka mendapati beberapa kasus terkenal mancanegara yang berhasil diselesaikan. Salah satunya adalah gelang berkabung. Gelang itu digunakan beberapa orang untuk berbicara dengan arwah dari orang-orang tercinta. Benda itulah yang Daniela mau. Tapi udah pasti ada efek buruknya, mengingat benda tersebut dikunci dalam ruang artefak. Dari semua kasus, pembicaraan mereka terhenti setelah melihat rasa takut di wajah Judy saat membicarakan boneka Annabel. Dia tahu kalau di antara benda-benda terkutuk, boneka Annabel lah kekuatan jahat yang paling kuat. Rekaman inilah yang menunjukkan jika perkataan Judy benar. Dikala itu, Ed dan Lauren mengerahkan segala upaya untuk mengeluarkan iblis yang ada di boneka Annabel dari dalam tubuh pasiennya. Kenyataan tersebut membuat mereka menjadi semakin takut. Untuk mengurangi kengerian, Mary mengajak Judy dan Daniela bermain Philly Melly. Permainannya cukup mudah. Secara bergantian, mereka hanya perlu mengambil benda sesuai dengan yang tergambar di kartu dari dalam kotak. Kini mereka kedatangan tamu baru, yakni Bob. Dia datang untuk menemui Mary bersama seorang kurir pizza. Di tengah malam, selagi Judy menikmati TV-nya dengan sebongkah biskuit, boneka Annabel secara tiba-tiba berada tepat di bawah sofa. Mary dan Daniela juga datang dari balik kegelapan untuk merayakan hari ulang tahun Judy. Mereka bertiga juga dikejutkan dengan kehadiran Bob yang masih ada di sana sambil memainkan gitar antik untuk merayu Mary. Namun itu semua adalah keputusan buruk untuknya. Kini Bob masuk ke dalam kengerian mereka
dan dikejutkan dengan sosok Hellhound, sang makhluk yang bisa berganti wujud dari kabut. Sedangkan Daniela, kini sudah waktunya dia untuk kembali pulang. Namun saat akan beranjak, ia baru sadar kalau kunci ruang artefak masih ada di kantong celananya. Daniela pun memutuskan buat mengembalikannya. Setibanya di dalam, pintu ruang artefak terbuka sendirinya memancing Daniela kembali masuk. Di sini ia mendapati kalau boneka Annabelle sudah hilang dari dalam kotak kaca. Daniela juga mengingat tentang gelang berkabung dan mencoba buat berkomunikasi dengan mendiang ayahnya. Ia mulai pemanggilan dengan cara sederhana, meminta jika ada arwah ayah di sekitarnya memberikan sebuah tanda. Kemudian Daniela mulai memainkan piano dan di sanalah arwah ayah muncul. Akan tetapi ini semua bukan seperti yang diinginkan Daniela. Arwah itu justru meneror dirinya. Sedangkan Mary setelah menidurkan Judy, ia melakukan tugas terakhirnya sebagai pengasuh dengan membersihkan sisa makanan. Dia mendapati gangguan dari sosok tak kasat mata, kemudian memastikan keadaan Judy yang sedang tertidur pulas bersama boneka Annabelle. Setelah bertemu dengan mendiang ayahnya, Daniela kembali diteror oleh sebuah TV. TV tersebut menayangkan Daniela sendiri, seakan-akan bisa menebak setiap gerakannya. Ia pun menjadi semakin panik setengah turu. Malam yang akan mereka lewati menjadi sangat panjang. Secara tiba-tiba, Mary mendengar radio menyala dari ruang kerja Ed. Mary pun segera menghampiri dan mematikannya, kemudian lampu di sekitarnya padam. Hanya bermodalkan sebuah senter jadul, Mary mulai berjalan untuk kembali ke atas. Disinilah ia mulai diteror oleh The Ferryman. Ruh ini sebenarnya didasarkan pada mitologi Yunani kuno ya. Hanya diam dan matanya ditutupi menggunakan koin khusus. Namun The Ferryman dengan cepat menyeret jiwa-jiwa manusia untuk ikut turu dan secara otomatis matanya akan ditutupi dengan koin tersebut. The Ferryman menarik kaki Mary lalu keluar dari salah satu pintu untuk membawanya. Beruntung, ia masih sempat melarikan diri ke kamar Judy yang saat ini sedang diteror oleh sosok arwah Annabelle dari balik selimutnya. Sosok itu berubah menjadi bayangan Janice, bayangan La Llorona, dan menunjukkan wujud rupa seekor iblis keling. Mereka berdua terperangkap, tidak ada jalan keluar dari rumah. Iblis itu menginginkan jiwa Judy. Daniela yang masih berada di ruang artefak mendapat sebuah panggilan telepon. Beruntung, Mary dan Judy berhasil menghalau Daniela untuk tidak mengangkat telepon tersebut atau ia akan meregang nyawa. Selain telepon, semua benda terkutuk di dalam ruangan itu bergerak dengan sendirinya. Inilah yang sedari dulu ditakutkan oleh Judy. Annabelle menjadi kekuatan jahat yang bisa menghidupi benda-benda terkutuk. Daniela juga baru mengakui kalau keluarnya Annabelle dari dalam kotak kaca merupakan ulahnya. Dia hanya ingin menemui mendiang ayahnya untuk mengucapkan kata selamat tinggal. Mereka bertiga masih bisa keluar dari ruang artefak, namun penyakit asma Mary harus kambuh. Judy pun bergegas untuk mengambil obatnya di dalam mobil, sedangkan Daniela, La Llorona, berhasil merasuki tubuhnya. Setelah berhasil keluar dan mendapatkan obat, Judy didatangi oleh sosok Hellhound. Beruntung, Bob yang sedaris tadi berhasil bersembunyi, segera menyelamatkan Judy dengan menghantam sosok itu menggunakan sebuah gitar. Setelah mengobati Mary, Daniela yang kini sudah sepenuhnya dirasuki La Llorona memancing mereka. Tetapi Judy berhasil menyadarinya. Semua ini tidak akan berhenti sampai boneka Annabelle ditemukan lalu dimasukkan ke dalam kotak kaca. Di saat genting seperti inilah
arwah pastor muncul. Beliau menuntun mereka berdua menuju ke ruang kerja Ed, tempat boneka Annabelle disembunyikan. Benar kata Mary sebelumnya, tidak semua arwah itu jahat. Beberapa dari mereka ingin menolong kita. Mary akan memberanikan diri untuk mengambil boneka Annabelle. Tetapi semua itu tidak semudah yang mereka lihat. Ia harus lebih dulu menemukan kunci pintu dari dalam kotak permainan Philly Melly. Kemudian Mary dibawa ke sebuah lorong berisi para mayat dengan mata ditutup koin. Di sana ia juga menemukan dirinya sendiri sedang memeluk mesra boneka Annabelle. Setelah berhasil membawa boneka Annabelle keluar, langkah mereka selanjutnya tertahan oleh La Llorona yang telah merasuki tubuh Daniela. Dengan segenap jiwa dan raga, Mary melawan Daniela demi menyelamatkan Judy. Untungnya Judy masih sempat menyalakan hasil rekaman pengusiran iblis kedua orang tuanya. Ia memanfaatkan rekaman tersebut buat mengusir iblis La Llorona dari dalam tubuh Daniela. Judy berhasil sampai ke ruang artefak dan akan segera mengunci boneka Annabelle. Namun lagi-lagi usahanya tidak semudah itu. Kini sang iblis benar-benar menunjukkan wujudnya langsung ke hadapan kita semua. Dialah The Black Shark. Iblis itu menergap Judy, memaksa ia memberikan jiwanya. Lalu Mary segera datang dan berhasil mengalihkan perhatian sang iblis. Judy pun sontak menodongkan salib, meminta Mary mengunci boneka Annabelle ke dalam kotak selagi ia mengucapkan mantra. Kekuatan iblis Black Shark yang begitu besar membuat benda-benda terkutuk di sekitarnya kembali saling berinteraksi dan menahan Mary. Daniela yang sudah berhasil mendapat kesadarannya pun bergegas membantu mereka. Sekali lagi, iblis berhasil terkurung. Mereka berempat sudah merasa aman sekarang, kemudian menjalani sisa malam dengan bergegas tidur. Di keesokan pagi, Ed dan Lauren pulang. Karena tidak ingin menyembunyikan apapun, Judy, Mary, dan Daniela menceritakan pengalaman semalam kepada mereka. Ed dan Lauren sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut. Mereka justru mementingkan acara ulang tahun Judy hari ini. Awalnya Judy mengira kalau semua teman-temannya tidak akan ada yang datang. Tapi berkat Mary dan Daniela yang berhasil menghasut adiknya, mereka semua datang untuk merayakan pesta bersama. Lauren juga mengajak Daniela masuk untuk terakhir kalinya ke ruang artefak dan memberikan sebuah gelang berkabung. Beliau mengakhiri film ini dengan mengajarkan kepada kita semua kalau setiap benda jahat nan terkutuk di ruang artefak mengingatkan kita akan hal-hal baik yang ada di luar sana. Karena sesungguhnya dunia adalah sebuah tempat yang berbahaya untuk ditempati. Bukan karena orang-orang yang jahatnya ya, tapi karena orang-orang yang tidak melakukan apa-apa tentang kebaikan. Jangan salahkan dirimu atas keburukan yang pernah kamu lakukan dan kamu sesali. Tapi berbanggalah sebab kamu pernah melakukan sedikit kebaikan dalam hidupmu. Gua Emil yang paling tengil dari Dark Rastis mengucapkan banyak rasa terima kasih dan semoga hari-hari yang kalian jalani jadi menyeramkan.